Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya pada saat ini. Di sini saya akan membahas tentang administrasi gereja baru dengan pembahasan yang keempat, yaitu tentang budaya organisasi. Setiap gereja, baik kecil maupun besar, memerlukan pengorganisasian yang baik. Karena ketika gereja mempunyai pengorganisasian yang baik, maka fungsi gereja sebagai tubuh Kristus akan berjalan dengan baik sesuai dengan arah kehendak Tuhan. Itulah sebabnya gereja harus mempunyai pemahaman yang benar tentang pengertian budaya organisasi dan administrasi. Kebanyakan pendeta mempunyai pendidikan dan pengalaman organisasi yang kurang memadai sebelumnya memasuki kegiatan pelayanan, dan mereka menghabiskan waktu melakukan fungsi pastoral karena dalam bidang itulah mereka terlatih. Selanjutnya, sedikit gereja yang dapat mengumpulkan sekelompok warga jemaat yang berpendidikan atau memiliki keterampilan organisasi. Karena itu, dengan demikian rupa perencanaan, penetapan tujuan dan fungsi manajemen lainnya sebagian besar justru diabaikan. Gereja merupakan sebuah organisasi sekaligus sebuah sistem organisasi yang menjalankan fungsinya secara dinamis. Karena gereja merupakan suatu kehidupan bersama yang mempengaruhi lingkungannya dan sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan gereja. Karena itu, sebagai sebuah sistem organisasi itulah kinerja perlu diolah dan diatur sebagaimana mestinya agar visi, misi, dan tujuan dapat tercapai. Karena itu, organisasi dan administrasi yang dilakukan gereja tidak jauh beda dari organisasi sekuler. Karena gereja adalah sebuah organisasi yang mengelola manusia dan pekerjaan yang sifatnya secara dinamis dan berkembang. Karena itu, tanpa organisasi yang baik, maka transparan sebuah gereja akan mengalami kesulitan dalam menjalani fungsi-fungsinya sebagai gereja. Tanpa budaya organisasi yang baik, sebuah gereja hanya bergantung pada kemampuan dan karisma sang pemimpin. Karena itu, ketika jumlah jemaat berkembang pesat, akan muncul berbagai permasalahan baru di dalamnya yang tidak sanggup ditangani seorang diri oleh sang pemimpin. Disinilah fungsi sebuah organisasi dapat membantu dengan membuat sistem yang mampu mengenai atau memaknai sebuah kompleksitas pelayanan dalam gereja. Karena itu, pengorganisasian pada dasarnya termasuk dalam kegiatan penyusunan rencana untuk menciptakan hubungan kerja antara personal dalam suatu kegiatan organisasi. Contohnya, dalam kerjasama tersebut hanya dapat terwujud apabila orang-orang yang terlibat dalam organisasi saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ada 3 komponen dalam pengorganisasian, yaitu yang pertama itu dia membahas tentang apakah perencanaan sudah jelas bukan sesuai tujuan yang ditetapkan, berapa lama pengerjaan, berapa biaya yang dibutuhkan, siapakah pelaksanaannya, siapa yang menjadi penanggung jawab pelaksanaannya. Sedangkan yang pembahasan yang kedua itu dia menjelaskan tentang kapan mulai dilaksanakan. Ketetapan waktu sangatlah penting karena berkaitan dengan kegiatan lain. Sedangkan yang ketiga itu dia membahas tentang siapa bertanggung jawab dalam organisasi tersebut. Salah satunya syarat dalam
mempertanggungjawabkan dalam organisasi adalah antara lain orang yang tidak merangkap jabatan untuk sebuah organisasi atau sebuah orang yang bersedia untuk kerja, memikirkan atau memiliki pengalaman berorganisasi. Jadi, pengorganisasian adalah bertanggung jawab administrasi yang mengatur sehingga perencanaan atau hal-hal sudah direncanakan dapat berhasil dan memenuhi apa yang dibutuhkan. Karena itu kita bisa dapat mengetahui di sini bahwa ketika atau di sini yang saya ambil bahwa setiap orang butuh namanya organisasi budaya, karena itu perlu ditingkatkan melalui organisasi-organisasi yang dikomunikasikan dan diinformasikan tentang budaya, perlu ditingkatkan melalui organisasi. Harus saling menghormati dan saling menghargai sesama organisasi yang ada di sistematis dalam perjalanan harus sesuai dengan keputusan organisasi. Nah, mungkin ini saja pembahasan saya yang keempat. Sekian dan terima kasih. Salam.